Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajid Malik Fajar dengan NPM 240160121098. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April dengan prodi Informatika, sekarang semester 3 IF 3B. Saya akan membuat suatu presentasi atau penyampaian hasil observasi atau audit yang saya lakukan pada arsitektur komputer di sekolah atau di server sekolah dengan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Yayan Cahyan Eskom Mkom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang pentingnya audit server dan dapodik. Mengapa audit ini penting? Server sekolah adalah jantung administrasi yang mengelola data dapodik untuk keperluan dana BOS dan validasi data nasional atau disebut dengan dapodik. Namun, seringkali terjadi kendala seperti sistem hang, atau nge-lag, atau ada sinkronisasi yang lambat, atau yang disebut yang lag itu. Nah, tujuan saya adalah memetakan spesifikasi teknis dan menemukan solusi agar operasional data sekolah tetap optimal dan efisien. Selanjutnya, objek dan spesifikasi perangkat keras server. Objek audit saya adalah server utama di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Observasi dilakukan pada tanggal 23 Desember 2025. Perangkat ini berfungsi sebagai fungsi penyimpanan dan input data sekolah atau sebagai server induk. Dan dari sisi arsitektur, server ini menggunakan prosesor Intel Core i7 6700 dengan 8 logical processor. Kapasitas RAM terpasang adalah 8 GB. Untuk penyimpanan sistem sudah menggunakan SSD sebagai drive utama yang sangat membantu kecepatan booting, didukung oleh beberapa HDD untuk data sekundernya. Selanjutnya adalah analisis data atau alur data dan mekanisme I/O atau input dan outputnya. Secara teknis, sistem ini menggunakan mekanisme interrupt driven atau I/O. Artinya, CPU akan memberikan prioritas langsung ketika ada permintaan data dari jaringan Ethernet atau VirtualBox. Jadi, untuk sistem komputer yang ada pada SMK Muhammadiyah 1 Sumedang sudah menggunakan VirtualBox atau internetnya. Jadi jarang mengalami keterlambatan pengiriman atau jaringan yang lambat. Namun ketika ada di latar belakang yang berjalan itu banyak, seperti membuka web di Chrome yang terlalu banyak ataupun di browser yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan lag katanya. Untuk operatornya menyampaikan seperti itu. Hal ini membuat pengolahan data lebih efisien karena CPU tidak perlu menggunakan secara pasif atau melakukan polling yang membuang sumber daya. Selanjutnya ada evaluasi kesehatan sistem server. Untuk sistem atau kesehatan ini sangat baik ya. Karena hasil audit atau observasi yang saya lakukan pada saat itu tidak ada masalah ketika server berjalan beberapa hari. Bahkan sudah diketahui juga ketika saya meminta task manajernya ditunjukkan, sistem memiliki uptime-nya lebih dari 4 hari tanpa restart dan crash.
Meskipun hanya menggunakan pendingin kipas angin biasa, suhu tetap terjaga karena utilisasi CPU yang sangat rendah, yakni hanya 2% saat beban normal. Yang selanjutnya ada identifikasi hambatan dan resiko. Namun, ada dua temuan kritis. Yang pertama itu ada RAM menjadi bottleneck karena penggunaannya sudah mencapai 80%. Yang keduanya, perangkat UPS saat ini rusak, jadi tidak menggunakan UPS. Jadi ketika ada pemadaman listrik mendadak, terus ada mati mendadak yang dominannya mati listriknya itu sangat lama, server akan mati gitu. Jika server ini menggunakan UPS, ketika ada pemadaman listrik, walaupun lama juga, agak lama, tapi server akan bertahan karena ada UPS itu. Itu adalah salah satu bisa menyebabkan data korup juga gitu untuk penyimpanan datanya di server tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi audit. Sebagai penutup, saya merekomendasikan 3 langkah utama. Yang pertama, prioritas utama segera perbaiki atau beli UPS baru demi kenyamanan data serta keamanan data juga gitu. Yang kedua adalah upgrade RAM. Walaupun dengan RAM yang 8 GB sekarang itu masih memadai, alangkah lebih baiknya komputer atau server sekolah ini segera di-upgrade kembali menjadi 16 GB agar sistem memiliki ruang lebih untuk beban kerja pada masa depan. Yang ketiga adalah optimasi. Batasi aplikasi latar belakang agar penggunaan memori lebih efisien. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan nun wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.